Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Resditian dan ada Bias Adam dan Yohanes Kresna. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan dasar-dasar kelistrikan dan elektronika tentang rangkaian listrik. Rangkaian listrik adalah susunan alat-alat listrik yang dihubungkan dengan sumber listrik sehingga menghasilkan arus listrik terdiri dari rangkaian seri dan paralel. Alat atau komponen listrik adalah peralatan yang bekerja menggunakan listrik. Ada banyak contoh peralatan listrik seperti lampu, TV, bel sekolah, dan lain-lain. Sedangkan penghubung adalah media yang menghubungkan alat listrik dari sumber listrik disebut konduktor. Pembungkusnya disebut isolator. Selanjutnya, jenis-jenis rangkaian listrik. Pertama, rangkaian seri. Kedua, rangkaian paralel. Ketiga, rangkaian gabungan seri dan paralel. A. Rangkaian seri adalah bentuk rangkaian yang sederhana yang menghubungkan 3 buah lampu dan satu sumber tegangan dalam kurung baterai. Kelebihan rangkaian seri: yang pertama, kuat arus listrik yang mengalir pada tiap bagian besarnya sama. Yang kedua, cara pembuatannya mudah karena bentuknya sederhana. Yang ketiga, rangkaian seri tidak perlu membutuhkan banyak komponen karena pemasangannya secara sejajar. 4. Rangkaian seri membutuhkan kabel yang lebih sedikit sehingga lebih murah. Dan ada juga kekurangannya dari rangkaian seri. Yang pertama, rangkaian seri jika salah satu bagian dilepas atau rusak, arus akan terputus. Yang kedua, rangkaian seri membutuhkan daya yang lebih banyak sehingga lebih boros di sumber. Yang ketiga, rangkaian seri yang digunakan pada lampu akan menghasilkan nyala lampu yang agak redup dan tidak stabil. Semakin banyak lampu, makin redup. Ciri-ciri rangkaian seri: yang pertama, komponennya disusun secara berurutan atau berderet. Yang kedua, arus listrik mengalir tanpa melalui cabang. Yang ketiga, arus listrik yang mengalir di berbagai titik dalam rangkaian besarnya sama. Yang keempat, tegangan listrik di setiap hambatan nilainya berbeda-beda. Dan ini ada contoh gambar dari rangkaian seri. B. Rangkaian paralel adalah rangkaian alat-alat listrik yang disusun dihubungkan secara berjajar atau bercabang. Ciri-ciri rangkaian paralel: 1. Memiliki percabangan. 2. Hambatan total lebih sedikit. 3. Tegangan listrik pada setiap komponen sama. 4. Arus listrik pada setiap komponen besarnya tidak sama. Dan di situ terdapat gambar contoh rangkaian paralel. Kelebihan rangkaian paralel: pertama, hambatan kecil sehingga lampu lebih terang. Yang kedua, masing-masing komponen dapat bekerja secara bebas tanpa dipengaruhi komponen lain. Yang ketiga, rangkaian paralel bila salah satu lampu atau alat listrik dilepas atau rusak, maka lampu atau alat listrik lain masih tetap menyala atau berfungsi. Dan kekurangan rangkaian paralelnya: pertama, biaya lebih mahal dikarenakan membutuhkan kabel yang lebih banyak. Terus kurang efisien dalam menghantarkan arus listrik. Dan juga rangkaian lebih rumit karena banyak percabangan dalam rangkaian. C. Rangkaian campuran adalah rangkaian alat listrik yang terbentuk dari gabungan dari rangkaian seri dan paralel. Kelebihan rangkaian campuran: rangkaian listrik campuran memiliki variasi yang lebih tidak sedikit, maka mampu dipakai untuk beraneka ragam macam kebutuhan seperti instalasi listrik rumahan dan lain sebagainya. Sebab rangkaian campuran disusun dari rangkaian paralel, maka beban satu tak mempengaruhi beban yang lain. Misal kalau lampu harian satu mati, yang lain tak ikut mati, kecuali bila memang beban tersebut dipasang dengan cara seri, maka kalau beban satu mati, yang lain pun ikut mati. Dan ada juga kekurangan rangkaian campuran. Disusun dari rangkaian seri dan paralel, tentu rangkaian campuran memerlukan kabel yang lebih tidak sedikit.
tentu saja anggaran atau ongkos yang dibutuhkan untuk membangun suatu rangkaian campuran lebih tidak sedikit. Terkecuali itu bila kamu memakai power berupa baterai, pastinya dayanya bakal lebih serta-merta habis. Dan perhatikanlah ada gambar contoh dari rangkaian campuran. Untuk memadamkan lampu kedua, saklar manakah yang harus dimatikan? Jawabannya adalah saklar yang kedua. B. Jika saklar 3 kita matikan atau putus, lampu mana yang masih menyala? Jawabannya adalah lampu 1 dan lampu kedua. C. Apa yang terjadi jika saklar 1 kita putus atau matikan? Jelaskan jawabanmu. Jawabannya semua lampu, baik lampu 1, lampu 2, lampu 3, dan lampu 4 akan padam tidak menyala, karena jika saklar 1 diputus maka tidak akan ada aliran listrik yang mengalir ke semua lampu. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih dan mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.